Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid At-Taqwa Masjid Besar At-Taqwa rahimakumullah. Pertama-tama terlebih dahulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya jualah sehingga kita kembali pada malam hari ini kita dapat melanjutkan kajian kita tentang ilmu fikih kitab Sabilal Muhtadin. Salawat serta salam semoga pula senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau ila yaumil qiyamah. Dan marilah kita sama-sama memperbaharui atau berniat i'tikaf dengan niat nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja saya beriktikaf di dalam masjid ini sunnat atasku karena Allah Ta'ala. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Besar At-Taqwa yang dimuliakan Allah. Baik, kita akan melanjutkan pelajaran kita. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Dan juga boleh yang menjadi wakil yang menghajikan dari kalangan keluarga jurusan pokok seperti ayah, nenek, atau dari keturunan jurusan cabang seperti cucu. Jadi yang menghajikan, yang wakil yang menghajikan itu boleh dari kalangan keluarga dari pihak ke atas atau pihak ke bawah. Adapun perempuan yang naik haji dengan berjalan kaki, tidaklah wajib menjadikannya menjadi wakil. Tidaklah wajib menjadikannya menjadi wakil. Karena naik haji dengan berjalan kaki sangat memayahkan. Atau kita tuh sangat melelahkan, terkecuali kalau tempat tinggalnya berdekatan dengan kota Makkah yang jaraknya kurang dari 2 marhalah dan mampu berjalan kaki, ya, mampu berjalan kaki. Kalau jauh benar itu tidaklah wajib, artinya menjadikannya wakil untuk menghajikan tadi, kecuali jaraknya itu lebih dekat jaraknya
dekat dengan kota Makkah. Wali perempuan tadi boleh melarang perempuan tadi berangkat menunaikan haji. Boleh melarang ya. Dan kalau larangan tadi dilanggarnya, hilanglah pahala hajinya. Artinya apabila wali perempuan ini manangati si perempuan tadi menaik haji, kada usah aja kan misalnya ya kalau apa-apa di jalan, kalau berbahaya ternyata kada diindahkannya, dilanggarnya larangan tadi misalnya ya nah itu naik hajinya kada berpahala, hilang pahalanya karena walinya tadi melarang. Tidaklah wajib dijadikan wakil orang yang tidak mempunyai uang untuk belanjanya dalam masa menunaikan haji. Kalau dalam perjalanan itu mempergunakan kendaraan sekalipun, ia mampu memperoleh biaya itu dengan bekerja dalam perjalanannya, ya karena berusaha dalam menunaikan haji terkadang terputus-putus. Yang ngarannya berusaha sambil baca bahan ya sambil menjalankan ibadah haji tadi. Tidak boleh dijadikan wakil dari kalangan keluarga, baik dari keturunan pokok atau cabang, yang pembiayaan hajinya diperolehnya dengan bekerja dalam perjalanan haji atau dengan cara meminta-minta, sekalipun perjalanan itu memakai kendaraan. Tidak boleh dijadikan wakil lelaki yang bukan keluarga, yang pembiayaan hajinya diperolehnya dari hasil bekerja dalam perjalanan haji itu atau dari hasil meminta-minta, karena bekerja dalam perjalanan terkadang terputus dan meminta-minta terkadang tidak diberi orang, terkecuali kalau hasil usahanya sehari dapat menutupi biaya untuk beberapa hari, maka ia boleh menjadi wakil menghajikan orang lain. Artinya maksudnya nih biaya kadada ya kan, biaya sambil berusaha, sambil berhaji sambil berusaha mencari biaya. Kalau ada orang menawarkan dirinya menjadi wakil, baik dari kalangan keluarga atau dari luar keluarga, maka wajib menanyakan pendapat keluarga. Kalau orang yang menawarkan diri tadi dijadikan wakil, berunding macam kita dulu ya kan, bermusyawarah. Kalau diberi orang uang untuk dijadikan upah menghajikan, tidaklah wajib menerimanya karena menunjukkan tamaknya atau kita rakusnya, terkecuali kalau yang mengupah itu ayah atau anak kepada yang menghajikan, maka wajiblah menerimanya. Keadaan yang membolehkan atau mewajibkan orang yang sangat tua mewakilkan kepada orang lain untuk menghajikannya, atau jarak antara tempat tinggalnya dari kota Makkah hanya 2 marhalah.
Kalau jarak antara tempat kediamannya dari kota Makkah kurang dari 2 marhalah, maka ia sendiri wajib mengerjakan haji, karena jarak yang dekat itu tidak menyebabkan ia sulit menunaikan haji, karena masih mungkin duduk di atas mahmal atau tanduan yang diangkat oleh beberapa orang. Tetapi kalau menyebabkan kesulitan, maka sahlah ia mewakilkan kepada orang lain untuk menghajikannya, walaupun ia berada di dalam kota Makkah. Ini orang yang sudah tua, ya kan? Orang yang sudah tua, ya kah, itu kalau masih bisa berjalan lagi, masih bisa melaksanakan hajinya, ya kah, dan tempatnya tidak terlalu jauh dari kota Makkah, itu tidak boleh diwakilkan kepada orang lain, terkecuali memang kada bisa lagi, ya kah, kada kawan benar bujur-bujur kada kawan lagi mengerjakan haji, nah nyar boleh diwakilkan. Kemudian bab berikutnya mikot haji dan umroh. Mikot haji dan umroh ada 2 macam. 1 mikot zamani dan 2 mikot makani. Yang dimaksud dengan mikot zamani dalam ihram dan umroh adalah sepanjang waktu, karena sepanjang tahun dapat dipakai untuk berihram umroh. Jadi kalau umroh itu sepanjang tahun bisa, ya kah? Itu mikot zamani karena waktunya sepanjangan tahun bisa berumroh. Namun dilarang berihram umroh bagi yang sedang mengerjakan ibadah haji selama ia masih melaksanakan pekerjaan haji, seperti melontar karena dirinya masih dalam hukum berihram. Karena itu tidak terbayang ada terjadi 2 kali haji dalam setahun. Jadi kalau haji itu hanya ada beberapa bulan saja, ya kah? Mulai bulan Syawal sampai Zulhijjah. Sunnat memperbanyak mengerjakan umroh, sekalipun dalam sehari dikerjakan beberapa kali, karena umroh itu lebih afdal dari tawaf menurut kaul yang kuat, sekalipun masa lamanya tawaf dan umroh itu sama. Jadi sunat memperbanyak mengerjakan umroh, ya kah? Karena umroh ini sehari itu bisa beberapa kali, ya kah? Mbah ambil mikot dulu, ya kah? Mikot makaninya di mana misalnya Ihram, situ langsung tulang, ya kah? Sampai ke masjid haram, tawaf, sa'i, tahlul, selesai. Itu umroh, ya kah? Dikit aja rukunnya tuh. Mikot zamani bagi ihram haji dimulai dari awal bulan Syawal sampai Zulqa'dah dan 10 hari Zulhijjah. Ini mikot makani. Mikot zamani bagi ihram haji, ya kah? Mikot atau batas waktu bagi ihram haji dimulai dari bulan Syawal, Zulqa'dah dan 10 hari Zulhijjah. Karena itu masa ihram haji cukup panjang, semenjak awal bulan Syawal sampai dengan hari raya haji. Maka sahlah berihram haji dalam waktu itu, sekalipun hanya tinggal sedikit saja.
Umpamanya ihram haji orang yang datang dari jurusan Mesir, yang datang sebelum fajar hari raya. Kalau seorang berihram haji selain dari waktu yang disebutkan di atas, umpamanya pada bulan Ramadan, maka sahlah ihramnya menjadi ihram umroh. Ya kan, menjadi ihram umroh. Sekalipun ia tahu bahwa yang seperti itu dilakukannya dengan sengaja. Maka cukuplah umroh yang dilaksanakannya sebagai umroh yang wajib. Karena kalau berihram haji pada bukan waktunya, ya kan? Karena berihram haji pada bukan waktunya, maka barulah menjadi ihram umroh. Artinya apabila ihram tadi bukan di bulan haji, maka jatuhnya kepada ihram umroh saja. Tapi kalau di bulan haji, makanya itu ihram haji. Inilah yang mengenai mikot zamani, waktu yang batas waktu. Mikot zamani batas waktu. Sedangkan mikot makani, mikot makani ini artinya batas tempat, ya kan? Ihram haji bagi orang yang berada di Makkah, baik bagi penduduk Makkah maupun bagi yang bukan penduduk Makkah, namun sudah berada di Makkah, maka mikot makani bagi mereka adalah kota Makkah itu sendiri. Kita ulang. Sedang mikot makani batas tempatnya kita. Ihram haji bagi orang yang berada di Makkah, baik bagi penduduk Makkah maupun bagi bukan penduduk Makkah, namun sudah berada di Makkah, maka mikot makani bagi mereka adalah kota Makkah itu sendiri. Tidaklah memadai berihram dari luar kota Makkah, sekalipun bertempat dengan kota Makkah, sekalipun bertepatan dengan kota Makkah, maksudnya adalah bertepatan dengan kota Makkah, baik dalam haji qiran, tamattu maupun haji ifrad. Baik dalam haji qiran ini artinya mengerjakan haji dan umrah itu bersamaan, atau tamattu ini artinya berihram dulu hanya berhaji, maupun haji ifrad. Nah, kalau haji ifrad ini artinya berhaji dulu hanya umrah. Kalau ia keluar kota Makkah ke suatu tempat yang jaraknya dengan kota Makkah belum mencapai jarak yang boleh mengqashar, seperti orang yang melakukan ihram di luar kota Makkah, tidak kembali ke kota Makkah sebelum waktu wukuf di Arafah, maka ia dianggap berdosa dan wajib membayar dam. Dan demikian juga kalau ia kembali ke kota Makkah sebelum wukuf, sedang ia sudah berada pada jarak yang diperbolehkan melakukan sholat qashar, maka ia dianggap berdosa dan wajib membayar dam. Dikecualikan dari yang disebutkan bagi orang Makkah yang mengambil upah menghajikan orang lain, maka boleh mengambil mikot orang yang dihajikan agar dapat berihram dan dari mikotnya. Dan yang lebih afdal bagi yang berihram dari Makkah, bahwa ia mengerjakan sholat sunnah ihram di dalam Masjid Haram, kemudian menuju rumahnya,
untuk berihram, kemudian kembali lagi ke masjid untuk melaksanakan tawaf wada kalau ingin melakukan tawaf wada. Karena tawaf wada baginya hanya sunnat. Mikot makan ihram umrah bagi orang yang tinggal di Makkah ialah dari tanah halal. Maka memadailah tanah halal yang terdekat dari kota Makkah pada jurusan mana saja yang dikehendakinya. Orang yang berada di Makkah hendaklah keluar ke tanah halal untuk melaksanakan ihram umrah kalau ia berihram umrah di dalam batas tanah haram. Kalau ia berihram umrah di dalam batas tanah haram, sahlah ihramnya, tetapi hendaklah ia keluar lagi ke tanah halal agar terlepas dari dosa, dan kalau tidak keluar ke tanah halal maka ia berdosa dan wajib membayar dam. Adapun yang terabdol mikot makani dalam melakukan ihram umrah dari tempat yang bernama Ji'ranah. Mikot makani ya, yang jaraknya dari kota Makkah sekitar 12 mil. Dan menurut sebagian ulama jaraknya 18 mil. Nabi berihram umrah dari Ji'ranah, dan menurut Azna'i meriwayatkan dari Jundi tentang fadilah Ji'ranah, karena 300 orang Nabi berihram umrah dari Ji'ranah. Sesudah itu tempat yang bernama Tan'im yang jaraknya dari kota Makkah sekitar 3 mil, ya kan? Nabi pernah menyuruh Aisyah berihram umrah dari Tan'im. Dan sekarang ini dinamakan Masjid Aisyah. Sesudah Tan'im ialah tempat yang bernama Hudaybiyah yang jaraknya dengan kota Makkah sekitar 12 mil. Dan menurut sebagian ulama jaraknya 18 mil dari kota Makkah. Karena Nabi bersolat sunnah ihram dari sana ketika hendak masuk kota Makkah untuk menyelesaikan umrahnya. Orang yang datang dari keluar kota Makkah, orang yang datang dari luar kota Makkah, baik bagi orang Makkah yang pergi keluar kota Makkah maupun bagi orang yang datang dari daerah lain yang ingin berihram haji dan umrah, maka mikot makaninya telah ditetapkan oleh Rasulullah yang sesuai dengan arah kedatangan mereka. Mikot makani bagi orang yang datang dan jurusan Tuharah, Yaman, ialah Yalamlam. Mikot makani bagi orang yang datang dari jurusan Tuharah, Yaman, ialah Yalamlam atau kota Jeddah. Mikot makani bagi orang yang melalui daerah Najd dan Hijaz adalah Qarnul Manazil. Mikot makani bagi orang yang datang dari jurusan Irak dan Khurasan ialah Zatul Anaqo. Ketiga mikot ini jaraknya dengan kota Mekah sekitar 2 marhalah. Mikot ini jaraknya dengan kota Makkah sekitar 2 marhalah, ya kan? Mikot makani bagi orang yang datang dari jurusan Mesir dan Maroko dan yang melalui negeri Syam, yang melewati kota melalui kota Tabuk, maka mikot makaninya Juhfah, yaitu nama sebuah
nama sebuah kampung yang sudah ditinggalkan orang sesudah kota Rabik yang jaraknya dengan kota Makkah sekitar 6 marhalah. Dan mikot Makkah ini bagi orang yang datang dari jurusan kota Madinah ialah Zulhulaifah, Zulhalifah yang sekarang ini dikenal dengan nama Bir Ali, yang jaraknya dengan kota Madinah sekitar 3 mil. Ialah termasuk mikot yang terjauh dari kota Makkah kalau dibandingkan dengan mikot yang lainnya. Bagi yang melalui daerah yang tidak ada mikotnya, maka kalau bertepatan dengan sesuatu mikot, baik di sebelah kanan atau sebelah kirinya, maka hendaklah ia berihram dari daerah yang bertepatan dengan mikot itu. Baik mikot yang berada di sebelah kanan atau di sebelah kirinya. Tidak boleh bertepatan dengan mikot yang berada di hadapannya atau yang di belakangnya. Tetapi kalau tidak jelas mikot itu atau tidak jelas apakah tempat itu bertepatan dengan mikot, hendaklah ia berijtihad dalam menentukan tempat mikotnya, dan sunnat baginya berhati-hati atau ijtihad, ihtiyat, kita berhati-hati. Dan kalau bertepatan dengan 2 mikot dan salah satunya lebih dekat, maka tempat yang terdekat itulah mikotnya. Kalau kedua mikot itu sama jaraknya, maka mikot yang terjauh dari Makkah itulah mikotnya. Sekalipun tempat bertepatan dengan mikot yang terdekat dengan kota Makkah, lebih dahulu dicapainya dari mikot yang terjauh dari kota Makkah. Jadi yang terjauh yang lebih baik kita. Dan kalau kedua mikot sama dekatnya dengan kota Makkah, maka hendaklah ia berihram dari tempat yang bertepatan dengan kedua mikot itu. Dan kalau tidak bertepatan kepada salah satu dari kedua mikot, sebelum tiba di tempat yang bertepatan dengan kedua mikot, maka hendaklah ia berihram dari tempat yang pertama yang bertepatan dengan mikot itu. Tidaklah boleh berniat sampai betul-betul bertepatan dengan mikot yang 2, ya, seperti juga tidak boleh bagi yang melalui jalan Zulhalifah menunda ihramnya sampai ke Juhfah. Nah, sampai di sini dululah yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, guru-guru kita, jalan tetangga kaum muslimin dan muslimat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekeliruan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.